Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahilladzi khassana bita'limil qur'anil azim, wa nusalli wa nusallimu ala man talaqal qur'an min ladun hakimin alim, wa ala alihi wa sahbihi al-mujawwidinil kitabil mubin, wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Sambil kita lanjutkan ya pembahasan kita seputar ringkasan makhraj dan sifatul huruf. Ya, setelah kita sebelumnya membahas ya huruf qaf, kita akan melanjutkan membahas huruf setelahnya, yakni huruf kaf. Di mana huruf kaf ini keluar dari pangkal lidah juga, sama seperti huruf qaf dari pangkal lidah, aqsal lisan, namun pertemuannya yang berbeda. Kalau qaf kemarin bertemu dengan langit-langit yang lunak saja. Kalau kaf ini ya bertemu dengan langit-langit keras dan lunak. Ya. Jadi pertengahan antara langit-langit keras dan langit-langit yang lunak itu huruf kaf. Tayyib. Atau dia mengatakan pendapat dia hanya bertemu dengan langit-langit yang keras, seperti itu. Nah, kemudian sifat-sifat huruf yang menghiasi huruf kaf ini, yang pertama adalah hamas. Ya. Dia memiliki udara atau nafas yang mengalir ketika mengucapkannya. Kemudian, ya, akan tetapi dia memiliki sifat syiddah. Syiddah mengucapkan huruf dengan suara tertahan, jarang ya. Ya, sesuatu huruf dia memiliki sifat syiddah, dia juga punya sifat hamas. Ini jarang. Syiddah mengucapkan huruf dengan suara tertahan. Kemudian dia punya sifat istifal, mengucapkan huruf dengan tidak menaikkan pangkal lidah. Kemudian dia sifatnya infitah, mengucapkan huruf dengan menjauhkan lisan dari langit-langit. Kemudian ismat, ya ismat, lisan yang sulit dan tertahan. Tayyib. Jadi ketika kita mengucapkan huruf kaf, terkhusus ketika sukun atau mati, ya maka dahulukan sifat syiddah, karena sifat syiddah ini lebih kuat daripada hamas. Hamas itu sifat yang lemah, sedangkan syiddah sifat yang kuat. Sehingga ketika kita mengucapkan huruf kaf, ya maka suara akan terhenti terlebih dahulu, baru ada udara yang keluar. Ya, contohnya misalkan ak. Ini kalau kita pelankan ya, ak berhenti dulu suaranya, baru ada udara. Ak, ya, baik. Kita masuk kepada contoh, ya. Ingat, kita akan mengulang lagi, mengingatkan terus bahwasanya kaf ini ketika fathah atau huruf-huruf semua ketika berharokat fathah maka sempurnakan, ya membuka mulutnya, kemudian ketika kasrah ya menurunkan rahangnya, ketika dhammah memonyongkan kedua bibirnya. Thayyib. Nah, kita akan masuk kepada contoh ka, ki, ku. Kemudian ketika panjang ka, ki, ku. Ya, ketika sukun ak, ik, uk. Nah, jadi suara itu terhenti terlebih dahulu karena sifatnya syiddah, ya. Suara tertahan dulu, baru ada udara yang keluar. Kemudian kita lanjut, aka, aki, aku. Kemudian akka, aki, aku. Kemudian kaka, kiki, kuku. Baik. Kemudian kesalahan yang terjadi saat mengucapkan huruf kaf adalah membaca huruf kaf itu berlebihan sekali hamsnya, atau berlebihan sekali udara ketika keluar. Nah, ini termasuk kesalahan, ya. Contohnya kanu, kuwirat, kuwirat, ya. Idza syamsu kuwirat, Nah, ini berlebihan sekali. Intinya terlalu berlebihan, ini ya sesuatu yang tidak baik. Kemudian tidak membaca kaf dengan samar, khususnya ketika disukun. Ya, contohnya seharusnya sadarak, ya, dia tidak membaca kaf dengan samar, tapi seperti tadi membaca ya kuat sekali, sadarak, ya, dikrak, wizrak, ya intinya berlebihan, ya tidak membaca kaf dengan samar. Kemudian melafadzkan huruf kaf mirip dengan qaf. Nah, ini kebalikannya, kok sebelumnya qaf mirip kaf, sekarang kaf yang mirip qaf. Ya, contohnya wa idzas samaa'u uku, harusnya uku syitat, ya. Fatarakuka qaima, dia baca fatarakuka qaima, enggak ada hamznya. Ya, mirip seperti huruf kaf. Barakallahu fikum. Mungkin itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.